Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melandri Rizky Putra, NIM 180407047. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari Hukum Laut Internasional, yang mana kita akan mereview beberapa jurnal, dan jurnal yang saya baca ini bertema atau berjudul Legal Status of Foreign Flag Vessels when their fish transportation vessel license have been revoked by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries oleh Valentino Napitulu. Jadi dalam jurnal yang dibuat oleh Valentino Napitulu ini menjelaskan bahwa Indonesia memiliki wilayah laut sebesar 6,2 juta kilometer dengan rincian garis pantai sepanjang 99.093 km, dan juga terdapat pulau di Indonesia yang sebanyak kira-kira ada 17.504 pulau. Bisa dibayangkan begitu luasnya Indonesia. Kemudian Indonesia adalah salah satu lingkungan yang paling kaya spesies di dunia karena terdapat lebih dari 3.000 spesies ikan atau binatang laut yang terdapat di perairan Indonesia. Kemudian keanekaragaman hayati mega kelautan Indonesia adalah aset utama bagi industri bioteknologi kelautan. Menurut State of World Fisheries and Aquaculture pada tahun 2014, Indonesia adalah produsen perikanan tangkap terbesar kedua di dunia, dan juga Indonesia memiliki jumlah nelayan maupun pembudidaya perikanan terbanyak kedua di dunia. Berdasarkan rencana strategis pada tahun 2015 sampai dengan 2019 oleh Kementerian Perikanan di Indonesia, Kementerian Perikanan Republik Indonesia, Indonesia pada tahun 2012 potensi perikanan tangkap Indonesia bisa mencapai 6,5 juta ton pada tahun 2012. Jadi sangat banyak sekali. Namun dari angka tersebut ternyata masih banyak sekali ditemukan illegal fishing, penangkapan ikan secara ilegal yang tidak diatur dan tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian karena banyaknya illegal fishing yang dikarenakan lemahnya keamanan di kelautan Indonesia, menyebabkan menipisnya biota laut, menipisnya sumber daya laut yang begitu berharga bagi Indonesia. Kemudian karena hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil banyak tindakan pada saat itu untuk mengurangi dan memerangi illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia. Salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia yaitu moratorium nasional yang diberlakukan kepada semua kapal penangkap ikan yang dibangun di luar Indonesia. Peraturan ini dirancang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan sebelum pengambilan kebijakan ini, kementerian tersebut telah mengambil sampel analisis dan evaluasi terhadap 1.100 kapal X asing yang berlayar dan yang menangkap ikan di perairan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 56 Permen KP 2014 tentang penangguhan sementara atau moratorium izin penangkapan ikan di zona pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada 3 November 2014, dan peraturan ini berlaku hingga 30 April 2015. Ya. Kemudian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Permen KP 2014 tentang penangguhan sementara atau moratorium izin penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dalam proses penangkapan ikan seorang nelayan atau suatu perusahaan penangkapan ikan harus memiliki surat izin penangkapan ikan yang berlaku di Indonesia, yang berlaku di perairan Indonesia. Kemudian penerapan hasil moratorium ini pada lisensi penangkapan ikan yang baru tidak akan diberikan, dan lisensi penangkapan ikan yang sudah ada tidak akan diperpanjang. Jadi tidak akan diperbarui maupun tidak akan diperpanjang bagi surat izin penangkapan ikan yang sudah ada pada saat itu. Dengan kata lain, kapal yang telah dibangun di luar negeri
tidak akan mendapat lisensi penangkapan ikan untuk di perairan Indonesia. Sebagai akibatnya, tidak ada penangkapan ikan dari kapal-kapal yang berbendera asing yang terbuat dari buatan luar negeri. Akibatnya tidak ada penangkapan ikan dari kapal-kapal asing. Kemudian dari beberapa kebijakan yang telah diambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menuai beberapa saran dan kritik. Salah satunya ada dari pakar oceanografi dari Institut Pertanian Bogor, Alan Koropitan, berpendapat bahwa beberapa kebijakan yang diambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki dampak buruk terhadap ekonomi. Karena hampir semua kapal penangkap ikan yang besar adalah kapal asing. Kemudian juga menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian eksplorasi perikanan. Untuk kapal dengan SIKPI yang telah dicabut oleh pihak terkait, maka mereka tidak dapat melakukan pengangkutan ikan. Untuk kapal-kapal yang ingin berlayar kembali, entah untuk kembali ke negara asalnya, harus memiliki port clearance yang dikeluarkan oleh kepala pelabuhan setempat. Salah satu tugas dan wewenang dari kepala pelabuhan ialah mengeluarkan port clearance bagi kapal-kapal penangkap ikan atau sebagainya. Dan untuk kapal-kapal yang dibangun di luar negeri yang mana SIKPI-nya telah dicabut oleh kementerian yang berwenang, tidak dapat diberikan izin pelabuhan yang dikeluarkan oleh kepala pelabuhan setempat. Hal tersebut dikarenakan SIKPI merupakan dokumen yang diperlukan untuk memberikan izin pelabuhan sesuai dengan pasal 11 ayat 1 dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Permen-KP tahun 2013 tentang kesyahbandaraan di pelabuhan perikanan. Dan perihal kapal yang SIKPI-nya telah dicabut oleh kementerian terkait, maka kepala pelabuhan di pelabuhan perikanan tidak dapat melayani penerbitan izin pelabuhan karena SIKPI kapal tersebut telah dicabut oleh kementerian yang terkait atau Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia lah ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika SIKPI suatu kapal telah dicabut, maka kapal-kapal tersebut bukan lagi kapal penangkap ikan. Juga aturan yang berlaku untuk kapal penangkap ikan berbeda dari aturan yang berlaku untuk kapal pengangkut ikan. Yang menjadi perbedaan yang pertama ialah lisensi untuk mengoperasikan kapal penangkap ikan dengan lisensi untuk mengoperasikan kapal pengangkut ikan ternyata berbeda. Dan kemudian di sisi lain, Indonesia mengalami ancaman kejahatan perikanan, yaitu pencurian ikan secara ilegal yang dilakukan oleh negara lain melalui kapal-kapal nelayan perusahaan yang berbendera asing. Adapun pada kawasan yang sangat rawan yaitu di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan yang merupakan kawasan paling rawan pencurian ikan di sana. Pencurian ikan ini didominasi oleh negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan dari luar Asia Tenggara yaitu seperti Tiongkok atau China. Kerugian negara akibat praktek kejahatan pencurian ikan secara ilegal ini mencapai 80 triliun rupiah. Kemudian implementasi kebijakan penenggelaman kapal atau kebijakan yang telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menuai banyak kecaman dan menuai banyak respon negatif dari berbagai negara yang terdampak seperti Malaysia, kemudian Thailand, kemudian Cina sendiri yang melayangkan berbagai protes kepada Republik Indonesia. Kebanyakan dari mereka menganggap bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia merupakan kebijakan yang agresif, ekstrim, dan arogan sehingga menimbulkan banyak sekali masalah yang akan terjadi berikutnya. Secara garis besar terdapat 3 dampak yang diakibatkan oleh illegal fishing bagi Indonesia, yaitu dampak ekologis, kemudian dampak ekonomi, dan citra Indonesia di mata dunia.